Assalamualaikum Pak Jen. Waalaikumsalam, Pak Agus. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Pak Agus? Alhamdulillah. Eh, saya dengar nih Pak Jen mau mengadakan ini ya coaching ya. Iya, bagus betul sekali. Oh gitu. Oke Pak Jen, untuk melaksanakan coaching itu jangan lupa nanti harus sesuai dengan alur tirta. Kemudian jangan lupa juga dengan prinsip dan kompetensi dari coaching itu tersebut. Baik. Oke. Insya Allah. Sebelum Pak Jan melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan nih sebelum kita mulai ya. Oke. Dari proses coaching ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Jan? Oke, untuk praktek yang akan saya lakukan nih untuk coaching kali ini, saya sih ingin melaksanakan prosedur alur tirta dan alur rasa yang betul, yang tepat ya Bu. Ya Pak ya, yang kemudian juga bisa hadir ya, maksudnya bisa presence dan mendengarkan aktif terhadap coaching yang akan saya dengar begitu Pak. Oke, berarti sesuai dengan alur tirta ya, ada juga kompetensi. Nah, dari kompetensi yang barusan disampaikan Pak Jen, kira-kira kompetensi mana yang akan lebih spesifik dikembangkan gitu? Oke, untuk nanti mungkin saya akan minta pengamatan Pak Agus dalam bentuk identifikasi dari alur tirta ya. Mungkin dari identifikasi itu kan memang saya harus ingin tahu kepada si coach ini. Jadi identifikasi yang tepat, yang baik ya, yaitu seperti apa nanti pada saat saya praktik melaksanakan alur tirta ini ya, dari mulai tujuan ya, terus tujuannya yang saya tanya, terus identifikasi nih yang saya mau dengarkan sebelum saya betul-betul memahami apa yang diresahkan atau yang dipikirkan oleh si coach ini nih Pak, gitu. Siap. Oke. Kemudian bagaimana indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, indikator yang paling saya inginkan itu yaitu ya coach merasa merasa berguna ya, berbicara dengan saya ya, mendapatkan sebuah cerah lah, maksudnya dari sebelum berbicara dengan saya dan setelah berbicara dengan saya berbeda, lebih yakin dalam melaksanakan apa yang ingin dia laksanakan begitu Pak. Oke, siap. Jadi untuk lebih meyakinkan ya pada si coach. Oke, dari kegiatan ini harapan apa yang akan dilakukan nih? Harapannya dari observasi ini. Oke, dari harapannya dari observasi yang saya mau lakukan bersama ini, tentunya Pak ya ingin lebih terbiasa ya, terbiasa dalam mendengarkan teman saya yang akan saya coaching gitu ya, dan sebagai coach juga merasa tidak terbebani dalam menceritakan kepada saya lah, gitu. Dapat menerima dengan santai, enak lah, luas aja gitu Pak. Begitu. Jadi biar enjoy gitu ya, mengalir aja gitu ya, dia mau cerita apa ya saya bisa menjadi pendengar yang baik begitu. Sip. Oke, Pak Jen, mungkin cukup dari saya. Mungkin nanti kita bisa melihat ketika praktek coachingnya. Untuk coachingnya dilakukan hari ini Pak Jen ya? Iya Pak. Nanti saya juga minta bantuannya untuk Bapak mengamati tentang proses coaching saya. Barangkali ada masukan gitu ya untuk saya dari yang tadi saya sampaikan untuk identifikasi apakah saya sudah cukup atau belum begitu Pak. Oke, siap. Oke Pak Jen. Mari nanti kita saya menyimak bagaimana Pak Jen untuk praktek coaching kepada rekan-rekan. Baik, terima kasih Pak Jen. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Bella.
Waalaikumsalam Pak Jani. Waduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Hmm, Pak Jani juga kabarnya? alhamdulillah luar biasa sehat nih. Kita udah seminggu ya Iya. belajar di Heeh. tahun pelajaran baru. Ngomong-ngomong, ada angin apa nih yang Ibu jadi bisa datang ke saya nih? Ada yang Nih, bisa saya bantu gitu? Gimana, ya, Bu? mohon maaf ya Pak Jani kalau saya mengganggu waktu Bapak nih. Wah, Ada sedikit permasalahan ingin saya ceritakan, ingin sharing-sharing aja sih berbagi masalah ke Pak Jani. iya iya iya, iya. Gimana gimana? Mudah-mudahan saya bisa jadi pendengar yang baik nih. Ini ada masalah di sekolah nih, di kelas sih terutama. Ini ada anak yang memang sepertinya cenderung malas ya ke sekolah, tidak mau ke sekolah, terus ya itu lebih tidak termotivasi ke sekolah, datang ke sekolah. Bisa terhitung seminggu cuma 2 atau 3 kali. Nah, saya merasa kayaknya semakin dibiarkan ini kayaknya kalau dilihat dari kurikulum kita kan memang tidak boleh ada tindakan tidak naik kelas ya Pak, Iya iya iya. ancaman-ancaman seperti itu. Jadi, Mhm. rasanya ini, saya sudah tidak tahu arah nih bagaimana nih menyelesaikan masalah yang saya miliki ini gitu. Gitu. Iya iya. Kalau boleh tahu, Ibu muridnya nih di kelas berapa, Bu? Ini di kelas 6 Bapak, Oh, kebetulan di kelas 6 makanya ini udah sudah di kelas puncak ya, mhm, di jenjang mhm akhir. Jadi mhm. ingin, bagaimana supaya anak ini nih untuk detik-detik terakhir ini nih supaya dia tuh Mhm. lebih termotivasi untuk datang ke sekolah. Oh, iya. Apakah apakah, dari semua murid Ibu, berapa banyak, Bu, yang seperti seperti itu yang Ibu ceritakan? Dari pengamatan saya ini di kelas ini ada sekitar, 2, 3 anak yang seperti itu. 2 sampai 3 Heeh. anak, gitu. Jadi, eee, Ibu merasa bahwa 2 3 anak tersebut Mhm. ya, eee, kompetensinya ya atau, keinginan untuk belajar di sekolahnya masih kurang, apa betul begitu, Bu? Iya betul, sepertinya sih, Mhm. eee, dari pengamatan saya ini ada beberapa hal yang membuat anak tersebut tidak ke Mhm. sekolah, dilihat dari mungkin di cara saya mungkin ada yang salah Mhm. juga, jadi sepertinya dari pengamatan saya bukan hanya anak tersebut sepertinya nih yang saya Oh rasakan, gitu. ada dari 2 arah ini yang saya merasa, ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dalam proses pembelajaran ini membuat anak tersebut tidak mau datang ke sekolah gitu. Oh, kesalahan di anak gitu ya? Di saya Oh, juga di mungkin, Ibu. Kalau untuk pengamatan Ibu, sejauh mana sih, apa, pengamatan Ibu kepada anak-anak di kelas ini nih sampai, merasa bahwa 2 sampai 3 anak tersebut itu dikatakan, "Oh, kayaknya perlu ditingkatkan," gitu? heeh. Kalau dari pengamatan saya ini, kenapa sih sampai anak tersebut itu malas ke sekolah ya, Pak, ya? Mungkin sepertinya, proses pembelajaran saya atau model pembelajaran saya itu sangat monoton, jadi tidak Model berulang, pembelajaran. berarah tidak, meningkatkan mereka untuk belajar, tidak menyemangati mereka belajar, sepertinya kurangnya mungkin cara saya untuk mencari model atau metode pembelajaran yang saya miliki. Jadi dari pengamatan saya, bukan hanya si anak, tetapi dalam diri saya pun mungkin sepertinya ada beberapa hal yang harus saya tingkatkan juga. Oh, gitu. Jadi Ibu merasa bahwa model pembelajaran yang Ibu miliki masih Mhm, masih perlu ditingkatkan, betul betul, begitu ya? heeh, betul. Kira-kira bisa tidak itu, Bu, untuk ditingkatkan menurut Ibu? Untuk selama ini yang saya lakukan ini, yang sudah saya lakukan ya, Pak, Mhm, ya, ini ada, satu cara atau model yang saya lakukan di kelas, sehingga anak tersebut itu ikut berkontribusi. Yang tadi awalnya datang ke sekolah yang penting datang, mhm ini mhm, datang ke sekolah ikut belajar gitu. Dan mhm. saya menggunakan model atau, eee, kegiatan di kelas itu lebih menarik lagi, Pak, seperti membuat games. Nah, ya itu Terus ya? tertarik, tapi kan kita kalau kita mengikuti terus kan kita mengikuti kondisi yang ada di sekolah juga. Jadi mungkin di sini juga saya harus mencari model dan metode yang tepat dengan kondisi di sekolah maupun kondisi anak tersebut, gitu. Jadi selanjutnya rencana Ibu bagaimana nih untuk model yang tadi Ibu sampaikan ya rencananya? Ini rencana yang saya Heeh, lakukan ini, mungkin saya akan mencari lebih banyak ya, Pak, bahan-bahan pembelajaran atau belajar. misalnya itu
sharing dengan sharing teman-teman, juga ya bagaimana teman-teman, betul. melakukan agar kelas tuh hidup, agar Mhm. saya bisa dirindukan mereka gitu. Ya luar biasa sekali ya Bu ya. Saya kira juga mungkin eh, apa yang Ibu rencanakan itu mulai dari sharing dengan teman-teman Ya, atau mencari sumber bahan belajar ya untuk meningkatkan bisa dicapai ya iya. Bu ya. Terus bagaimana dengan pelaksanaannya nanti Bu? Harapan atau yang Ibu ingin dapatkan dari rencana itu? Yang saya harapkan anak-anak, ikut serta ya Bapak, dalam apa yang saya rencanakan ini, kemudian teman-teman yang lain pun ikut mendukung, mungkin itu yang saya harapkan, apa yang saya lakukan bisa berjalan dengan sesuai tujuan dan harapan saya. Bisa Bu? Insya Allah bisa. Luar biasa lah, saya yakin lah Ibu tentunya pasti bisa melakukan ya memperbaiki dan selalu memperbaiki ya Bu ya. Betul betul sekali. Iyalah paling begitu itu juga sudah apa namanya luar biasa ya. Saya juga jadi sambil belajar ini dengan Ibu meningkatkan kemalasan belajar anak ya Bu ya. Betul. Baik Ibu, saya kira mungkin ada lagi yang mau disampaikan dengan permasalahan Ibu selain model belajar. Mungkin, hanya itu saja ya Pak Jani, mungkin lain waktu kita bisa sharing lagi. Iya Ibu, ya udah mungkin gitu aja ya. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan bisa tercapai Amin baik. amin amin. Terima kasih juga Pak Ya, Jani. ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Jen. Gimana Ya. nih? Sebelum saya ngasih hasil pengamatan tadi ya, menurut Pak Jen, bagaimana Pak Jen menilai sendiri performa yang tadi tuh? Iya, tadi saya ya Bapak juga mungkin menyaksikan ya tadi praktek coaching yang saya lakukan ya bahwasanya tadi Bu Bella ya datang ke sekolah untuk ya sharing lah coaching ya tentang apa yang sedang dirasakan oleh Bu Bella dan saya sendiri melaksanakan praktek coaching itu ya menggunakan alur cerita yang menurut saya ya sudah muncul Pak ya dari mungkin menentukan tujuan apa yang ingin Bu Bella sampaikan yaitu tentang peningkatan kompetensi anak ya. Ini dengan permasalahan-permasalahan yang saya identifikasi yaitu dengan malasnya belajar. Ya, setelah saya identifikasi, ya Bu Bella sendiri merasa bahwa dirinya itu masih terdapat beberapa yang perlu ditingkatkan ya, seperti tadi dia merencanakan ya saya tanya bisa nggak kira-kira Bu Bella bisa ternyata ya dengan rencana yang dia sampaikan tentang saya mau cari sumber belajar ya metode-metode belajar dan juga tentang sharing mungkin dengan rekan sejawat begitu dan dilaksanakan ya secara bertanggung jawab tentunya ya karena memang Bu Bella ingin apa namanya keresahan dia itu bisa tersampaikan dan bisa dilaksanakan dengan rencana dia begitu Pak. Kalau untuk kompetensi cuman tadi ya mungkin di saya sendiri untuk identifikasi mungkin hanya segitu Pak. Oke. Gitu. Oke. Baik. Setelah menurut Pak Jen dipaparkan barusan, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, ya, silakan Pak. Wah, senang banget saya. Oke, setelah saya tadi mengamati alur Tirta secara keseluruhan ya, secara umum dari tujuan, identifikasi, kemudian apa namanya rencana aksi dan tanggung jawab sudah Pak Jen tadi tanyakan sesuai apa proses coaching tadi sudah sesuai walaupun memang tadi Pak Jen bilang untuk identifikasi masih belum apa ya tidak mendalam ditelusurinya. Ya, Oke, tidak mendalam ditelusurinya. Kemudian kompetensi tadi dilihat itu mendengarkan secara aktif sudah, kemudian Pak Jen juga memberikan pertanyaan berbobot dari permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh tadi Bu Bella,
Kemudian dengan adanya tadi Pak Jen itu mendengarkan secara aktif, Pak Jen otomatis ya apa namanya apa itu kehadiran penuh Iya. ketika mendengarkan Bu Bella. Oke. Namun ya itu tadi kelemahannya identifikasinya masih kurang mendalam, tapi up atau tertutup oleh pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan permasalahan Bu Bella. Oke, dari hasil tadi praktik coaching tersebut, untuk rencana selanjutnya bagaimana nih? Itu. Ya, mungkin saya perlu memperbanyak komunikasi ya dengan atau lebih banyak mendengarkan dengan rekan-rekan sejawat untuk bisa mendalami tentang ya mendalami apa yang disampaikan oleh si coach ini, Pak. Begitu. Iya. Saya kira sih itu mungkin. Oke, berarti untuk performa selanjutnya apabila sedang melakukan praktek coaching mungkin lebih mendalami lagi ya menurut dari Pak Jen. Oke Pak Jen, terima kasih atas kesempatan pada hari ini dan sudah mempercayakan saya untuk mengobservasi kegiatan barusan. Sama-sama Pak, saya terima kasih nih. Kita sama-sama sharing gitu kan, kita sama-sama berbagi untuk kegiatan ini. Oke. Terima kasih Pak Jen. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.